Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Abna'i tulabah wa banati talibat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan istiqomah dalam menuntut ilmu, dalam terus menambah kebaikan di sisa-sisa umur kita. Amin amin ya rabbal alamin. Taib ikhwafillah, pembahasan kita untuk dars qawaid pada pertemuan kali ini adalah al-majrurat. Ya, di kitab Durusul Lughah ini dibahas di bagian akhir. Ya, lebih tepatnya di al-babu al-ashir, fi bab al-ashir fi al-mabhas al-majrurat. Al-majrurat itu artinya adalah isim-isim yang wajib dibaca jar. Ya, jadi yang akan kita bahas nanti adalah dalam kondisi apa sajakah suatu kata benda, suatu kalimat wajib dibaca jar. Taib. Bicara al-majrurat berarti kita bicara al-asma. Ya. Al-asma, karena yang bisa dibaca jar itu hanya al-asma saja atau isim saja, bukan fi'il, bukan harf. Ya, dulu waktu kelas 10 mungkin sudah pernah belajar al-marfu'at yang wajib dibaca rafa, al-mansubat wajib dibaca nasab. Ya, sekarang kita masuk ke al-majrurat yang wajib dibaca jar. Dan bicara al-majrurat berarti bicara al-asma, karena yang hanya bisa dibaca jar itu adalah al-asma saja. Ya, contoh ja'a zaidun. Zaidun itu rafa. Ra'aitu zaidan. Zaidan itu nasab. Marartu bi zaidin. Zaidin itu jar. Dan zaid itu adalah al-asma. Taib, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu yujarru al-ismu fi thalathati mawadi. Ya, isim itu wajib dibaca jar dalam 3 kondisi, di 3 tempat. Ya, yang pertama ayyaqa'a ba'da harfil jar, terletak setelah huruf jar. Contoh al-abu fil mal'abi. Al-mal'abi, ya, itu dibaca jar. Kenapa dibaca jar? Karena terletak setelah huruf jar, yaitu fi. Ya, fi. Apa saja huruf jar itu nanti kita bahas. Ya, yang saat ini yang perlu kita ketahui adalah kenapa kok al-mal'abi di sini wajib dibaca jar? Karena didahului huruf jar, yaitu fi. Ya. Kemudian yang kedua, ayyakuna mudhofan ilaih. Ya, wajib dibaca jar ketika statusnya mudhof ilaih. Ya, contoh al-abu fi mal'abil ma'hadi. Fi mal'abil ma'hadi. Al-ma'hadi kenapa dibaca jar? Karena dia jadi mudhof ilaih. Ya, mal'ab itu mudhof, al-ma'hadi itu mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih. Aku bermain di lapangan ma'had. Di lapangan ma'had. Ya. Mudhof ilaih itu juga wajib dibaca jar. Contoh yang lain, hadza qalamul ustadzi. Al-ustadzi itu adalah mudhof ilaih, makanya dia wajib dibaca jar. Ya, Sholaitu
fi masjidi al-qaryati. Ya, sholaitu fi masjidil qaryati. Al-qaryati itu juga mudhof ilaih, makanya wajib dibaca jar. Tayyib, yang ketiga wajib dibaca jar ketika ikut kepada isim yang dibaca jar. Ayyakuna tabi'an lil majruri. Tabi'an lil majruri, ikut kepada isim yang dibaca jar. Contoh, al-abu fil mal'abi al-wasi'i. Al-abu fil mal'abi al-wasi'i. Aku bermain di lapangan yang luas. Al-wasi'i itu wajib dibaca jar. Kenapa? Karena dia ikut. Ya, karena dia jadi sifat. Jadi naat kepada isim ya yang sebelumnya yang dibaca jar juga, yaitu al-mal'abi. Ketika isim sebelumnya jar, maka dia harus ikut jar juga. Ya, kenapa al-wasi'i dibaca jar? Karena al-mal'abi dibaca jar. Al-mal'abi al-wasi'i. Ya, ini nanti juga ada pembahasan khusus dalam bab at-tawabi. Ya, yang dulu mungkin sudah pernah kita pelajari. At-tawabi itu ada 4. Ada naat, ada atof, ada taukid, ada badal. Nah, keempat-empatnya itu ya kalimah yang terakhir itu wajib ikut kalimah sebelumnya. Kalau sebelumnya rafa ya rafa, kalau nasab ya nasab, kalau jar ya jar. Ya, jadi kalimatul ismi itu wajib dibaca jar di 3 tempat, di 3 kondisi. Yang pertama, ayyaqa ba'da harfil jar, jatuh setelah, terletak setelah harful jar. Ya, al-abu fil mal'abi. Yang kedua, ayyakuna mudhofan ilaih, menjadi mudhof ilaih. Contoh, al-abu fi mal'abil ma'hadi, al-ma'hadi. Yang ketiga, ayyakuna tabi'an lil majrur, ya ikut kepada isim yang dibaca jar. Contoh, al-abu fil mal'abi al-wasi'i, ya al-wasi'i dibaca jar karena ada ikut kepada al-mal'abi. Tayyib. Nah, ketika tiganya ini ya huruf jar, mudhof ilaih, tabi'il majrur itu terkumpul dalam satu kalimatul basmalah. Ya, kalimatul basmalah. Contoh, kalimatul basmalah itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Kenapa ismi dibaca jar? Karena ada harful jar, yaitu bi. Bismillahi, Allahi, lafzul jalalah. Kenapa dibaca jar? Karena dia mudhof ilaih. Dari kata ismi, ismillahi. Allahi mudhof ilaih. Ar-Rahmani. Kenapa dibaca jar? Karena dia tabi lil majrur, ikut kepada majrur. Ar-Rahimi. Kenapa dibaca jar? Karena dia ikut kepada Allahi. Yang dibaca jar juga. Tabi lil majrur. Gitu ya. Baik. Pembahasan berikutnya adalah huruful jar. Ya. Hurufu al-jarri. Sumiyat huruful jarri, huruf jar dinamakan huruf jar ya, li'annaha tajurru ma'nal fi'li qablaha ila ismi ba'daha, karena dia mencerkan makna fi'il yang ada di sebelumnya ya ila ismi ba'daha, kepada isim yang ada setelahnya. Contoh, nama Ahmadu fil ghurfati, Ahmad tidur di ghurfah ya, di kamar. Ngapain dia di kamar? Tidur. Ya, tidur. Jadi jar majrur yang ada di fi al-ghurfah itu muta'alliq ya. Dia ta'alluq, dia dikaitkan dengan kata kerja yang ada di sebelumnya, yaitu nama. Ya, sumiyat huruful jarri li'annaha tajurru ma'nal fi'li qablaha ila ismi ba'daha. Wa sumiyat aidan huruful khafd, dinamakan juga dengan huruful khafd. Kenapa? Li'annaha tahfizul asma' ba'daha, karena dia menkhafadkan isim setelahnya. Ya. Setelah harful jar tersebut, setelah huruf khafd tersebut. Contoh, ana ajlisu al-kursi. Al-kursi ya, dia dibaca jar. Ya, kenapa? Karena dia dijarkan oleh huruf jar, yaitu ala. Ya. Kemudian yang ketiga, sumiyat aidan huruful idhofah, dinamakan huruful idhofah li'annaha
tudifu ma'aniya al-af'al qablaha, karena dia mengidhofahkan, menambahkan makna fi'il sebelumnya ilal asma' ba'daha, kepada isim setelahnya. Ya, contoh marartu bisa'idin, bisa'idin. Ya, nggak bisa kita misalkan cukup marartu sa'idan, nggak bisa, harus pakai harfu jar bi. Ya, jadi bisa ya sempurna fi'il tersebut ya kalau dia digabungkan dengan harfu jar setelahnya. Ya, nggak bisa marartu sa'idan, harus pakai bi. Marartu bi. Ya, pasangan marra itu bi. Jadi huruf jar itu dinamakan 3. Dinamakan huruf jar, dinamakan huruful khafad, kemudian juga dinamakan huruful idhofah. Baik, huruful jar ditangkosi ala qismain. Huruf jar itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ma yahtasu bid-dukhul ala ismi adz-dzahir. Khusus ya dipakai kepada isim dzahir. Ya, jadi huruf jar ini hanya bisa masuk ke dalam isim dzahir saja. Ya, isim dzahir itu bukan isim dhamir. Ya, contoh rubba, munzu, hatta, huruf kaf, huruf wawul qasam, huruf ta'ul qasam, ya, kemudian mata. Ya, ini hanya bisa kepada isim dhamir saja. Isim dzahir saja. Ya, nggak bisa kepada isim dhamir. Contoh kaf misalkan. Anta kal komari. Ya, kal komari. Komar itu isim dhamir. Nggak bisa. Anta kahu misalkan. Kahu masuk ke isim dhamir, nggak bisa. Ya, harus masuk kepada isim dhamir. Anta ka Muhammadin misalkan, itu baru bisa. Kemudian yang kedua, ma yadkhulu ala dhahir wal mudmar. Ya, dia bisa masuk ke isim dhamir dan juga masuk ke isim dhamir, yaitu ba, min, ila, an, ala, fi, lam, khola, ada, khasya, kai, la'alla. Ya, ini semuanya adalah huruf jar yang bisa masuk ke isim dhahir dan juga ke isim dhamir. Contoh misalkan ba, ya. Marartu bi Muhammadin. Bi Muhammadin, Muhammad isim dhahir. Marartu bika. Bisa bika, ka isim dhamir. Bisa dua-duanya. Gitu ya. Baik. Kita lanjut ke pembahasan huruf jar. Ya, huruf jar itu ada berapa? Huruful jarri isruna harfan. Ada 20 huruf. Yang pertama ba. Ya, contoh amsaktu biyadika. Aku memegang tanganmu biyadika. Masahtu roksi biyadi. Aku mengusap kepalaku biyadi dengan tanganku. Ba. Ya, yadi, biyadika. Nah, itu jar majrurun bi harfil jar ba. Kemudian yang kedua min. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya, minal masjidi. Ya, min. Ya, harful jar min. Al masjidi majrur kan ada harful jar yaitu berupa min. Yang ketiga ila. Ya, ji'tu ilaika. Aku mendatangimu. Tsumma atimmus syiyama ilal lail. Ilal lail. Al-laili majrur harful jar ila. Yang keempat hatta. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hatta matla'i. Matla'i majrur bi harfil jar hatta. Yang kelima an. Sirtu anil balad. Ya, aku melewati suatu negara. Ya, raghibtu anil amri. Aku tidak menyukai urusan itu, permasalahan itu. An. Ya. Kemudian ala. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Itu salah ya, bukan an itu, seharusnya ala. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Aku mengutamakan sebagiannya dari sebagian yang lain ala. Fi al-ma'u fil ina'i. Fil ina'i. Sirtu fin nahari. Fin nahari. Al-kafu. Aliyun kal asadi. Kal asadi. Ya, kaf. Yang kesembilan al-lam. Lillahi ma fis samawati wal ard. Lillahi ma fi. Itu barang fi ya. Lillahi ma fis samawati wal ard. Lillahi. Lafzul jalalah majrur. Bikarul jar lam. Ya. Jadi ada ba, ada min, ada ila, ada hatta, ada an, ada ala, ada fi, ada kaf, ada lam. Nah, ini semuanya ada di kitab contohnya ya. Taib. Yang ke-10 ya, dan yang ke-11. Wah, ini kotak-kotak ini.
Ya, yang ke-10 dan ke-11 yaitu al-wawu wa ta'u. Takunani lil qasam. Wawu qasam dan tak qasam. Ya, dua-duanya huruf qasam. Bedanya apa? Bedanya al-wawu tadkhulu ala kulli muqassamin bih min lafdzil jalalah wa ghairi. Kalau wawu itu bisa masuk ke lafdzul jalalah dan juga selain lafdzul jalalah. Ya, dia bisa digunakan sumpah untuk lafdzul jalalah yaitu Allah atau yang lainnya. Contoh wal fajr walayalin asyar. Ya, wal fajri. Wawunya wawu qasam. Ya, al fajr bukan lafdzul jalalah di dalam surat al fajr. Nah, ini juga nggak ada kotak-kotak ya, nggak kebaca kayaknya. Kemudian wallahi laqad najahtu. Ya, Allahi, wawunya wawu qasam. Allah lafdzul jalalah. Jadi wawu bisa dipakai untuk lafdzul jalalah dan juga bisa dipakai untuk yang lainnya. Kemudian yang kedua, watta'u la tadkhulu illa ala lafdzil jalalah. Beda dengan ta. Kalau ta itu hanya bisa masuk ke lafdzul jalalah, hanya bisa masuk ke Allah. Contoh, watallahi la aqidanna asnamakum. Ya, watallahi, tallahi. Ya, hanya bisa ke masuk lafdzul jalalah. Enggak boleh tal fajri, enggak boleh. Atau ya wal asri berubah tal asri, enggak bisa. Tayyib. Selanjutnya yang ke 13-14 ada mudz dan mundu, artinya sama. Ma ra'aituka mundu boleh. Ma ra'aituka mudz au mundu yaumal jum'ah. Aku tidak melihatmu sejak hari Jumat. Kemudian selanjutnya ada kata atau ada huruf rubba. Nah, rubba ini memiliki dua makna. Ada litaklil, ada litaksir, menunjukkan sedikit ataupun menunjukkan banyak. Ala rubba mauludin walaysa lahu abun. Ya, ketahuilah artinya ya sedikit sekali ya anak yang dilahirkan tanpa tapi tidak memiliki ayah. Ya, ada siapa Nabi Isa maksudnya ya. Dan ini ada tapi ya Nabi Isa aja. Ya, Nabi Isa. Kemudian yang kedua ada taksir, menunjukkan banyak. Ya rubba kasyatin fid dunya ariyatun yaumal qiyamah. Ini hadis ya. Ya rubba kasyatin. Ya, banyak sekali orang-orang yang di dunia berpakaian tapi di akhirat nanti telanjang. Ya. Tayyib, selanjutnya ada kata khola, ada hasa. Nah, ini semuanya ya huruf jar. Contoh, yuhibbu Ahmad al-fawaqiya kholal protokol. Ahmad menyukai buah-buahan kecuali protokol jeruk. Protokoli. Adal musafiruna, ada musafirin telah pulang. Para musafir itu kecuali satu musafir. At-tullabu najihuna khasya al-muhmili. Santri-santri itu sukses ya. Najih, berhasil. Khasal muhmili, kecuali yang malas-malasan. Al-muhmili ya. Khola ada khasa. Ya. Kemudian kai. Ini masuk ke istifham ya. Kaima fa'alta hadza. Kaima fa'alta hadza. Dia masuk ke ma. Ya. Artinya kenapa? Kenapa engkau melakukan ini? Ya, ma-nya di sini fi mahalli jarin. Ya, fi mahalli jarin. Bi harfi jar kai. Lima fa'alta hadza. Ya, maksudnya kaima fa'alta itu artinya lima fa'alta hadza, sama artinya ya. Kai. Kemudian yang ke-19 ada mata, tapi ini khusus untuk bahasa Hudzail, ya, lughah Hudzail, artinya fi. Kemudian ada la'alla. Ini juga khusus untuk bahasa akil, ya, khusus akil. Ya. Nah, itu ya huruf jar semuanya ada 20 ya. Kalian baca dan kalian pahami ya. Syukur-syukur kalau kalian hafal. Dulu di Ajrumiyah ada 9 ya. Min ila an ala fi roba ba kaf lam. Ada 9. Tapi di sini lebih dari 9, ada 20 semuanya. Ya, ada 20 semuanya kalian pahami dan kalian hafal. Ya. Tapi itu mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
nanti kalian bisa memurajaah ya, dan kalau ada yang tidak paham bisa WA ke Ustadz ya, karena memang qawaid itu harus ketemu langsung ya, dan dicoret-coret, di banyak coretan di papan tulis gitu ya. Ya, tapi ala kulli hal mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap sehat selalu, dan diberikan kelancaran dalam belajar. Ya, aku qouli hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.